Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Selama 15 tahun di penjara, istrinya tidak pernah datang mengunjunginya. Saat dia akhirnya keluar, dia terkejut melihat keadaan rumahnya hingga membuatnya terdiam. Kisah ini menceritakan tentang Denny. Denny harus masuk penjara selama 15 tahun karena secara tidak sengaja menabrak seseorang, dan dia harus berpisah dengan istri dan keluarga tercintanya selama 15 tahun. Denny yakin bahwa orang tuanya sangat marah karena dia telah merusak nama baik keluarga. Di samping itu, setelah lama di penjara, Denny khawatir bahwa istrinya mungkin telah menikah lagi dengan pria lain. Itulah yang selalu menghantui pikirannya. Pada hari itu, setelah Denny keluar dari penjara, Denny berdiri di depan penjara untuk waktu yang cukup lama sebelum akhirnya mengangkat tas ranselnya dan melangkah ke tempat yang sangat ia kenal, namun juga terasa begitu asing baginya. Dia kembali ke rumahnya, tapi tak disangka yang ada di dalam rumah bukanlah keluarganya. Menurut penghuni rumah, dia membeli rumah itu 14 tahun yang lalu. Mengetahui rumahnya telah dijual, Denny hanya bisa merenung di depan pintu rumah tersebut untuk waktu yang sangat lama. Denny bingung tentang keberadaan kedua orang tuanya dan kemana ia harus mencarinya. Saat itulah ia teringat rumah tua milik orang tuanya di desa, dan ia merasa yakin bahwa mungkin orang tuanya telah kembali ke sana. Akhirnya, Denny pergi mencari teman lamanya untuk meminjam uang untuk ongkos pulang ke desa. Namun ternyata temannya juga telah pindah dari tempat itu. Karena kebingungannya, Denny akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan uang untuk membeli tiket ke desa. Namun, karena baru saja keluar dari penjara, sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga Denny akhirnya menjadi buruh bangunan. Setelah setengah bulan bekerja menjadi buruh bangunan, Denny akhirnya mendapatkan gajinya dan segera membeli selembar tiket untuk pulang ke desanya. Singkat cerita, akhirnya Denny pulang ke desanya. Saat tiba di halaman rumahnya, Denny melihat sekelilingnya. Ini adalah rumah lama yang tidak pernah ia datangi selama lebih dari 15 tahun. Denny kemudian perlahan-lahan melangkahkan kakinya menuju ke depan rumahnya, tetapi ia tidak berani untuk masuk. Akhirnya Denny hanya berdiri diam di depan rumah, hingga seorang remaja yang memperhatikannya akhirnya kemudian menyapanya. Denny kaget lalu melihat ada seorang anak remaja di situ. Anak tersebut mungkin berusia sekitar 14 tahun dan sedang menggendong tas sekolah. Setelah terdiam sejenak, Denny bertanya, "Apakah benar rumah ini adalah rumah Bapak Sudin, ayah Denny?" Remaja tadi mengangguk, baru saja mau mengatakan sesuatu. Tiba-tiba pintu rumah dibuka. Seorang wanita paruh baya berusia sekitar 40 tahun keluar dari rumah. Ketika melihat remaja tadi, wanita tersebut melambaikan tangan seraya berkata, "Nak, siapa itu? Mama sudah bilang berapa kali jangan banyak bicara sama orang asing." Denny langsung mengenal suaranya dan berbalik. Ternyata istrinya Denny, Lani, berdiri di sana. Lani sudah tidak muda seperti dulu. Bahkan dari wajahnya terlihat kusam dan kelelahan, rambutnya pun sudah beruban. Denny tidak bisa menahan dirinya dan langsung berteriak memanggil nama istrinya. Lani hanya memandang Denny sambil terdiam lama, lalu perlahan-lahan melangkah keluar sambil menggenggam tangan Denny tanpa sepatah kata pun. Dia menangis, dan remaja laki-laki tadi sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Di sanalah Denny bertemu istrinya setelah selama 15 tahun lamanya berpisah. Bahkan Denny baru tahu kalau anak remaja itu adalah putranya. Sementara itu ibu Denny hanya terbaring di atas tempat tidur, sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Hidup ibunya hanya bergantung pada Lani, istri Denny. Lani telah merawat anak dan ibunya selama ini, sedangkan ayah Denny meninggal dunia tidak lama setelah Denny masuk penjara akibat kecelakaan. Ternyata selama 15 tahun tersebut, banyak sekali kejadian yang tidak diketahui oleh Denny. Ibunya pingsan saat mengetahui bahwa Denny masuk penjara dan dia akhirnya jatuh dalam keadaan koma, tidak pernah sadarkan diri lagi. Demi merawat ibu mertuanya, Lani menjual rumah mereka dan kembali ke desa. Meskipun sedang hamil besar, Lani harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan kehamilannya yang tak terduga, Lani sangat terpukul saat mengetahui ayah mertuanya meninggal dunia.
sementara ibu mertuanya masih dirawat di rumah sakit. Dia tidak memiliki waktu untuk menjenguk Denny karena sibuk merawat ibu mertuanya hingga mereka pindah ke desa. Setelah 15 tahun berlalu, Lani bahkan merasa bersalah karena tidak pernah menjenguk Denny. Sejak saat itu, setiap harinya, Denny selalu bekerja keras demi istri, ibu, dan putranya. Meskipun sangat lelah, Denny merasa sangat bahagia. Ia memiliki seorang istri luar biasa yang telah mengorbankan masa mudanya demi keluarganya. Anaknya hanya bisa melihat dari samping, bahkan belum sanggup memanggilnya Papa. Namun, Denny tidak pernah kehilangan semangat, dan ia selalu membangun hubungan dengan putranya secara perlahan. 3 tahun kemudian, Denny berhasil membeli sebuah rumah yang layak bagi ibu dan istrinya. Selain itu, ia juga berhasil menyentuh hati anaknya dengan segala perbuatannya. Saat itulah pertama kalinya putranya memanggilnya Papa. Itu merupakan hadiah yang sangat besar bagi Denny. Denny merasa hidupnya kini sangat bahagia, dan ia menyadari bahwa segala yang ia dapatkan sekarang adalah berkat pengorbanan sang istri yang luar biasa. Kisah ini menekankan betapa pentingnya pengorbanan dan komitmen dalam menjaga hubungan keluarga. Meskipun terpisah oleh waktu dan situasi sulit, Denny dan Lani akhirnya bisa bersatu kembali dan membangun kembali hubungan mereka. Ini adalah contoh nyata bahwa cinta dan kesetiaan dalam keluarga dapat mengatasi segala rintangan dan membawa kebahagiaan yang besar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahan mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah-kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.